Angkatan 11 PBGP Jawa Tengah semangat membara, siap berkarya, tergerak hati untuk negeri, bergerak maju tanpa henti. Assalamualaikum, selamat siang Bu Ninda. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Gita. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Gita sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik kok Bu. Oh iya, Bu Ninda, hari ini Ibu akan melakukan proses coaching ya. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan kita bicarakan dulu. Boleh Bu? Boleh, silakan Bu Gita. Baik, nanti pada saat melakukan coaching antara coach dan dengan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan nanti saya juga akan mendengarkan jawaban atau respon dari coachee atas pertanyaan yang diajukan Bu Ninda. Dan jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Bu Ninda masih ingat ya pasti dengan prinsip coaching? Oke, siap Bu Gita. Untuk prinsip coaching sendiri yaitu ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif, dan juga ada memaksimalkan potensi. Seperti itu Bu Gita. Nah, betul sekali Bu Ninda. Dan juga saya akan mengamati apakah Bu Ninda melakukan coaching ini menggunakan kompetensi coaching ya Bu ya. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini ada sedikit yang ingin saya tanyakan, boleh Bu? Boleh, silakan Bu Gita. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Oke, jadi kompetensi pertama yang ingin saya kembangkan tentunya dalam proses coaching nanti adalah terkait dengan kompetensi inti coaching ya Bu ya. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik, jadi Bu Ninda ingin mengembangkan 3 kompetensi itu ya Bu ya. Terdiri dari kehadiran penuh atau presence, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, di antara 3 kompetensi tersebut, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan? Oke Bu Gita, jadi dalam kesempatan coaching kali ini saya ingin mengembangkan kemampuan yang lebih spesifik, yaitu berkaitan dengan mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa Bu Gita. Baik, berarti ada 2 ya Bu ya. Yang pertama tadi ada pertanyaan berbobot, yang kedua dengan teknik rasa. Nah, kira-kira ini Bu, apa indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Ibu inginkan? Jadi indikator yang ingin saya peroleh dari coaching adalah coaching mampu menemukan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi Bu. Baik, berarti indikator ketercapaian yang Ibu inginkan adalah coach itu mampu menemukan solusi dari permasalahannya sendiri ya Bu ya? Iya betul. Baik, Ibu, terima kasih atas jawabannya. Silahkan Ibu Ninda melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching ini selesai kita ngobrol lagi ya Bu ya. Semangat! Oke, siap Bu Gita, terima kasih sebelumnya. Selamat pagi Bu Esti, gimana nih kabarnya? Selamat pagi Bu Ninda, alhamdulillah hari ini baik Bu Ninda. Terima kasih sudah datang di siang ini. Jadi apa yang ingin Bu Esti obrolin nih? Di sini saya itu ingin Bu mengobrolkan tentang bagaimana meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah saya saat ini. Ya, karena kondisinya seperti ini karena minatnya masyarakat ke sekolah saya itu masih sangat rendah. Iya. Oke. Jadi hari ini kita mau ngobrolin tentang gimana caranya untuk bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat seperti itu terhadap sekolah Bu Esti gitu ya? Iya, betul sekali Bu Ninda. Bagus. Nanti dari percakapan ini kira-kira Bu Esti ingin dapat apa nih? Nah, saya itu menginginkan dapat solusi ya untuk bagaimana sih menarik kembali minat masyarakat itu pada sekolah kami ya. Mereka itu mau menyekolahkan kembali di sekolah ini Bu.
seperti itu. Oke, jadi Bu Esti ingin mendapatkan solusi gimana caranya untuk bisa menarik lagi antusias masyarakat gitu ya terhadap sekolah Bu Esti sehingga anak-anaknya bisa bersekolah lagi di sini seperti Iya, itu ya. betul sekali Oke, Bunda. bisa Bu Esti ceritakan lebih detail tentang situasi yang Bu Esti hadapi saat ini, kemudian apa yang menjadi kendala sehingga Bu Esti merasa kesulitan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah Bu Esti. Ya mungkin Kak, kondisi dari sekolah kami itu memang sebenarnya kalau dilihat dari letak strategisnya itu sangat strategis ya Bu, karena di pinggir jalan dan sekolahan ini tuh masih guru-gurunya itu mungkin dari sudah beberapa tahun itu merasa di kondisi yang paling terlalu nyaman ya, jadi terlalu nyaman, mereka tidak tertib, tidak disiplin, jadi anak-anaknya pun untuk ke sekolahan pun juga merasa kurang minatnya, sehingga itu juga dilihat dari masyarakat yang ada di sekitar itu kan melihatnya kok sekolahnya seperti ini ya, kok masih kurang seperti itu, kegiatannya juga kurang, tidak ada kehidupan seperti itu Bu. Oke. Jadi Bu Esti melihat bahwa guru-guru di sekolah ini merasa di zona nyaman, kemudian sekolah juga aktivitasnya kurang, seperti itu ya. Nah, jadi Bu Esti merasa perlu juga untuk mengubah mindset gurunya agar tadi yang awalnya di zona nyaman, kemudian mereka bisa untuk maju seperti itu. Nah, kalau menurut Bu Esti dari skala 10 nih, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sekolah Bu Esti ada di skala berapa nih masyarakat? Kalau untuk kepercayaan masyarakat itu masih rendah ya Bu, mungkin di skala 4 ya. Kira-kira skala 4 ya. Oke, jadi ada di skala 4, kemudian Bu Esti inginnya ekspektasinya nanti masyarakat ini tingkat kepercayaannya mencapai skala berapa nanti Bu Esti? Saya itu menginginkan masyarakat itu nanti bisa mencapai di tingkat 7 lah paling tidak. Ya. Karena proses itu kan tidak instan seperti itu. Jadi, Bu Esti ingin mencapai skala 7 seperti itu ya. Nah, apa yang akan Bu Esti lakukan sejauh ini untuk bisa membuat masyarakat itu bisa mencapai skala 7 dalam hal kepercayaannya dengan sekolah Bu Esti? Nah ini Bu, saya itu masih bingung dan belum menemukan cara yang jitu untuk bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah ini. Oke. Kalau menurut pengalaman Bu Esti nih, yang bisa membuat masyarakat itu kepercayaannya meningkat nih terhadap sekolah-sekolah itu biasanya apa sih Bu Esti? Tentunya bagaimana ya kualitas sekolahan tersebut ya, karena sekarang masyarakat itu lebih pintar ya bagaimana cara menilai kualitasnya sekolahan, karena tentunya orang tua juga tidak rela dong untuk menyekolahkan anaknya itu di sekolahan yang hanya tidak bisa memberikan prestasi untuk anaknya seperti itu Bu. Jadi Bu Esti melihat bahwa masyarakat akan bisa percaya dengan sekolah itu dengan melihat kualitasnya, kemudian melihat juga masyarakat sekarang pintar-pintar gitu jadi mereka ingin melihat sekolahnya juga berprestasi gitu ya. Nah, langkah apa yang akan Bu Esti lakukan nih agar sekolah Bu Esti bisa kualitasnya meningkat, kemudian bisa memberikan pelayanan untuk orang tua tadi masyarakat, bahwa sekolahnya itu berprestasi seperti itu, ada langkah-langkahnya untuk rencana saya Bu, ini kan kalau sekolahan bagus itu kan dilihat dari yang pertama dari dalam dulu ya, dari dalam dulu, jadi dari guru-gurunya, jadi harus mengubah mindsetnya yang dari zona yang terlalu nyaman itu mungkin bisa sedikit demi sedikit bangkit. Jadi saya itu bisa memberikan gambaran-gambaran ke depannya pada guru-guru saya bahwa nanti kalau kita tidak dapat murid nanti harus bagaimana, nanti ada guru yang dikorbankan, dan nanti apalagi di sini tuh banyak sekali guru-guru yang masih intinya ngambang belum dapat SK, dan kemarin tuh saya tanya-tanya itu sekitar 147-an yang masih belum dapat SK, jadi kan itu juga jadi kendala juga untuk guru-guru saya ya. Seperti itu Bu. Kemudian yang kedua, saya itu mau menggali bakat-bakat yang ada di sekolahan saya, terutama anak-anak didik saya, bagaimana meskipun dengan kondisi yang sangat
mungkin kritis ya, di saat sangat kritis, itu saya bisa mengelola anak-anak saya, bisa meski tidak kalah dengan anak-anak yang di kota seperti. Jadi menggali bakatnya, minatnya itu seperti apa. Jadi kita fokus kepada aset yang kita miliki, bukan fokus pada kekurangan yang ada di sekolah seperti itu, Bu. Oke. Jadi tadi yang disampaikan Bu Esti bahwa rencananya Bu Esti akan merubah mindset guru-guru biar mereka itu merasa tidak di zona nyaman, kemudian diberikan gambaran ke depan kalau nggak dapat murid gimana gitu nggih. Kemudian ada juga yang guru belum dapat SK. Kemudian ada lagi rencana untuk menggali bakatnya siswa dengan kondisi yang seadanya seperti itu ya, fokus pada asetnya bukan malah fokus pada kekurangannya. Nah, rencana yang luar biasa Bu Esti, cuman bisa disampaikan mungkin ada hal atau rencana yang spesifik tadi yang banyak Bu Esti sampaikan tadi, ada fokusnya mau di mana nih Bu Esti yang bisa dilakukan? Jadi untuk ini fokusnya saya tadi ya menggali bakat-bakat yang dimiliki murid itu. Saya itu punya seorang teman yang memang membantu saya, bisa membantu saya ketika ada lomba itu bisa membantu saya. Dan ini kebetulan kemarin juga lomba itu saya libatkan dan anak-anak itu ternyata luar biasa di sini itu. Mereka itu mempunyai potensi yang luar biasa seperti itu, Bu. Dan kemarin alhamdulillah bisa berhasil membawa prestasi ke sini. Jadi setidaknya saya bisa menumbuhkan kepercayaan masyarakat lagi karena ternyata meskipun di SD itu mereka bisa juara seperti itu, Bu. Oke, jadi intinya prioritas atau fokus Bu Esti itu adalah menggali bakat-bakat murid seperti itu dengan menggandeng rekanan untuk berkolaborasi bersama seperti itu, sehingga kalau sekolah mau berprestasi maka nanti akan bisa menumbuhkan kepercayaan masyarakat lagi terhadap sekolah Bu Esti gitu ya. Nah, selanjutnya adalah komitmen Bu Esti terhadap rencana yang sudah dibuat Bu Esti tadi. Mau seperti apa nih komitmen? Jadi komitmen yang akan saya jalani itu harus konsisten, dan saya pun juga harus memberikan contoh pada guru saya, kemudian guru-guru saya juga harus mau bergerak ya. Setidaknya kalau mereka mau bergerak kita bisa berkolaborasi bersama, ataupun misalkan saya juga tidak selamanya ada di sini, mereka sudah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan itu dan bisa tetap berprestasi di sini meskipun tanpa saya seperti itu. Jadi dengan konsisten, kemudian memberikan contoh serta mengajak teman-teman guru untuk bergerak bersama, berkolaborasi juga, karena nanti Bu Esti juga nggak selamanya di sini gitu ya. Betul harapannya sekali. Bisa memberikan contoh yang baik seperti itu ya, walaupun nanti Bu Esti nggak di sini, tapi iklim kerja, komitmen, kemudian kolaborasi itu bisa tetap terjaga seperti itu ya. Nah, kemudian siapa yang bisa membantu Bu Esti untuk menjaga komitmen Bu Esti itu tadi? Ya, tentunya komitmen yang ini harus bersama-sama ya, harus bersama-sama, terutama saya, kemudian rekan gurunya, kemudian kita juga dengan wali murid, karena kita juga harus wali murid itu juga sangat penting sekali ya, sangat perannya itu juga sangat penting, karena tanpa wali murid kita juga tidak bisa bergerak seperti itu. Gitu. Kemudian dari rencana yang Bu Esti sampaikan, kapan nih mau memulai rencananya? Saya akan segera mungkin ya, Bu, karena itu memang tidak bisa ditunda. Karena untuk tahun depan kita juga harus melakukan bagaimana caranya kita bisa dapat murid lagi, sekolah ini bisa hidup ya. Jadi banyak sekali yang ingin saya lakukan, yang jangan sampai sekolah ini berhenti begitu saja. Oke. Luar biasa sekali Bu Esti. Saya doakan nanti sesegera mungkin untuk bisa langsung bergerak gitu ya, segera dieksekusi rencana-rencana yang Bu Esti sampaikan tadi. Semoga nanti bisa terrealisasi apa yang menjadi harapan Bu Esti. Ya, terima kasih Bu Dinda atas motivasinya untuk saya. Semoga apa yang saya inginkan itu bisa tercapai seperti itu, Bu. Iya, amin. Saya doakan nanti lancar dalam merencanakan, mengeksekusi, dan saya rasa ini saya harus mengakhiri sesi coaching hari ini. Seperti itu ya Bu Esti ya. Kita mungkin nanti kalau udah ada perkembangan, saya boleh dong dikasih tahu di
infokan seperti itu ya Bu Esti ya. Iya, siap-siap Bu Ninda. Terima kasih ya Bu Ninda. Ya, sama-sama Bu Esti. Baik Bu Ninda, bagaimana perasaan Bu Ninda setelah selesai melakukan proses coachingnya dengan Ibu Esti tadi? Alhamdulillah Bu Gita, senang sekali ya rasanya melewati proses coaching yang luar biasa, dan saya bisa melihat Bu Esti tadi bisa memperoleh solusi secara mandiri atas permasalahan yang beliau hadapi seperti itu. Betul, tadi saya juga mengamati ketika Ibu Ninda melakukan proses coaching terhadap Ibu Esti, saya melihat Bu Ninda itu berperan aktif untuk memancing bagaimana caranya agar Ibu Esti ini bisa mengemukakan ide-ide untuk memecahkan permasalahannya sendiri, ya Bu ya. Baiklah Bu Ninda, setelah proses coaching tadi nih, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Ibu Ninda. Yang pertama, apa yang sudah Ibu Ninda lakukan pada saat coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan, Bu? Oke, baik Bu Gita. Jadi dari proses coaching tadi, saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta, meliputi menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, menanyakan rencana aksi, dan kemudian mengkonfirmasi ulang tanggung jawab yang harus coach lakukan. Kemudian saya juga berhasil menggali potensi dari coach itu untuk bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi secara mandiri. Jadi solusinya itu muncul dari diri dia sendiri, seperti itu Bu Gita. Wah, luar biasa sekali ya Bu Ninda ya. Boleh saya sampaikan hasil observasi saya tadi, Bu? Boleh, silakan Bu Gita. Jadi memang dari hasil observasi yang saya lakukan pada saat Ibu Ninda melakukan coaching tadi, Bu Ninda itu sudah melaksanakan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, dan ada rencana aksi coaching serta tanggung jawab dari coaching. Saya juga melihat Ibu Ninda sudah melaksanakannya sesuai dengan kompetensi coaching, yang mana Ibu Ninda terlihat sudah fokus terhadap percakapannya tadi, yang artinya berarti Ibu ada kehadiran penuh, dan Bu Ninda juga sudah mendengarkan aktif pada saat coaching menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dan pertanyaan yang diajukan oleh Bu Ninda tadi itu pertanyaan berbobot. Itu dari pengamatan saya, jadi sudah luar biasa sekali nih Bu Ninda dalam melakukannya dalam proses coaching. Kemudian ke depannya mudah-mudahan Ibu Ninda semakin sukses dalam melaksanakan proses coaching dan dapat memaksimalkan lagi untuk coaching-coaching berikutnya. Nah, untuk kedepannya ini Bu Ninda, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin Bu Ninda kembangkan? Oke, Bu Gita, terima kasih tadi paparan hasil observasinya. Kemudian kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi terkait dengan proses coaching adalah saya ingin mendalami terkait dengan mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa, Bu Gita. Jadi seperti yang disampaikan Bu Esti tadi dalam menyampaikan permasalahannya, sehingga kompetensi saya lebih meningkat lagi dalam hal ini. Jadi saya bisa menggali lebih jauh tentang ide-ide bagaimana Bu Esti itu bisa menunjukkan keteladanannya di sekolah, bisa konsisten, seperti itu. Baik, jadi dalam hal mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa ya Bu Ninda, luar biasa Bu Nin. Tidak cepat berpuas diri dengan kemampuan yang sekarang ada. Baik, jadi apa kira-kira rencana Bu Ninda untuk mengembangkan area ini, Bu? Oke, jadi rencana ke depan itu saya akan karena terkait dengan coaching ini kan jam terbang gitu ya, saya akan lebih sering untuk melaksanakan praktek coaching, sehingga ketika saya sering melakukan maka saya akan lebih terampil dalam melakukan proses coaching, seperti itu Bu. Wah, luar biasa sekali ya rencana Bu Ninda. Kalau boleh tahu nih, kapan Bu Ninda berencana mulai menjalankannya, Bu? Oke, jadi mungkin besok ya saya akan memulainya untuk melakukan proses coaching bersama rekan-rekan sejawat dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas pembelajaran di kelasnya, seperti itu Bu Gita.
Luar biasa Bu Ninda, mudah-mudahan rencana Bu Ninda berjalan dengan lancar dan juga mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi mengenai hal ini Bu Nin. Nah berikutnya Bu Nin bolehkah Bu Ninda sampaikan apa saja yang sudah Bu Ninda dapatkan dari kegiatan hari ini Bu? Oke, terima kasih Bu Gita. Jadi hari ini saya mendapatkan banyak hal, kemudian saya merasakan kemampuan saya ya, kompetensi saya dalam proses coaching ini meningkat. Kemudian saya juga lebih merasa percaya diri karena berhasil untuk mengembangkan kompetensi spesifik yang saya ingin kembangkan tadi dulu. Jadi mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian saya juga tahu rencana apa yang akan saya lakukan ke depan agar kemampuan saya lebih meningkat untuk bisa memperdalam lagi terkait dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Alhamdulillah, luar biasa ya Bu Ninda. Memang kemampuan coaching ini tuh membutuhkan jam terbang ya Bu ya. Iya, betul. Saya yakin kalau Bu Ninda itu konsisten membantu rekan Bu Ninda dengan sering melakukan coaching. Insya Allah kemampuan Bu Ninda ini akan semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Lah, Bu Ninda terima kasih karena sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat bagus sesuai dengan alur Tirta, dan sepertinya saya akhiri untuk kegiatan pasca observasi nih. Mudah-mudahan nanti bisa ada kesempatan di lain waktu. Oke, siap Bu Gita. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Gita karena sudah meluangkan waktunya untuk bisa mengobservasi saya hari ini sehingga saya bisa meningkatkan kompetensi saya dalam coaching ini Bu Gita. Sama-sama Bu Ninda, demikian ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11 BBGP Jawa Tengah, inspirasi sejati, tunjukkan jati diri. Tergerak hati, jadi pelopor, bergerak maju, buka cakrawala, menggerakkan sekolah jadi lebih baik.